salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan, hari ini Senin 13 Januari 2025. Kita masih hidup, masih sehat, masih bersemangat di dalam Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa gereja kita BMC, Tuhan taruh visi untuk tahun 2025 ini adalah Future Foresight, siap menghadapi masa depan ya. Saya harap setiap kita siap untuk menghadapi hari demi hari di tahun 2025. Maka itu Future Foresight adalah kita perlu minta karunia kemurahan Tuhan kepada kita sehingga kita dapat memprediksi dan kemudian mengantisipasi kemungkinan besar apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Maka itu Bapak Ibu sekalian, untuk bulan Januari ini, subtema dari gereja kita BMC adalah Stay Connected. Bersama saya katakan Stay Connected. 2, 3, Stay Connected. Artinya apa? Tetap terhubung dengan Tuhan ya. Nah, setiap kami mau pergi bepergian ke tempat yang jauh dan agak asing Bapak Ibu sekalian ya, maka saya ini Bapak Ibu sekalian nggak hafal dengan yang namanya jalan. Saya selalu mengandalkan yang namanya GPS ya. Maka itu kemudian saya akan masukkan alamat di GPS saya dan saya minta istri saya yang baik ini juga memasukkan alamat yang sama ke tempat tujuan yang akan kami tuju dan kemudian kami cocokkan berdua ya. Dan kenapa harus selalu begitu? Karena saya takut, saya khawatir nanti di tengah jalan misalnya ada gangguan, lowbat atau kehilangan sinyal, maka kemudian handphone istri saya akan dinyalakan GPS-nya, Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Kalau sampai nggak ada GPS-nya itu, maka saya akan kehilangan arah dan akan menjadi tersesat. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, Tuhan Allah yang Maha Tahu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang Maha Hadir itu, Bapak Ibu sekalian, yang tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, maka kita akan kehilangan arah. Hari ini kita akan belajar bagaimana tetap terhubung dengan Tuhan untuk mencapai masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Yang pertama, mari kita baca Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu sekalian, kita tahu namanya laser pointer ya. Apa itu? Seperti pulpen yang kemudian bisa keluarkan sinar laser itu, Bapak Ibu sekalian. Satu kali ya saya melihat kucing itu mainan dengan laser pointer ya, digoda oleh majikannya ini, Bapak Ibu sekalian. Kucing itu lari ke sana ke sini, melompat coba untuk menangkap sinar yang kecil itu, Bapak Ibu sekalian, yang sebetulnya nggak ada apa-apanya ya, kelihatan ada apa-apanya tapi nggak ada apa-apanya ya. Nah, begitu juga ketika dalam hidup kita fokus pada hal-hal yang duniawi seperti keuangan, materialistis, duniawi, kesenangan sesaat.
Maka Bapak Ibu sekalian, kita sedang terjebak mengejar hal-hal yang tampaknya menarik, tetapi akhirnya tidak ada yang benar-benar kita dapatkan. Alkitab bilang kalau kita nggak bekerja, janganlah kita makan. Kita harus bekerja, bekerja dengan semangat, bekerja dengan rajin, ya, bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Tapi dalam kehidupan itu jangan fokusnya kepada duit, duit, dan duit, Bapak Ibu sekalian. Alkitab berkata, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu itu binasa? Hari-hari ini ketika kita mendengar, membaca, melihat berita yang ada di Los Angeles itu kebakaran besar, yang mana kebakaran itu luasnya sekarang sudah melebihi Manhattan yang ada di New York, Bapak Ibu sekalian. Di situ Tuhan sedang mengingatkan kepada setiap kita, bangunan yang megahnya seperti apa, kemudian harta benda sebanyak seperti apa itu bisa hilang dalam sekejap, Bapak Ibu sekalian. Fokuslah pada Tuhan yang memberikan sesuatu yang nyata dan kekal, bukan pada laser duniawi yang hanya akan mengalihkan perhatian kita. Dunia menawarkan banyak gangguan, Bapak Ibu sekalian. Namun, fokus kita harus tetap pada Tuhan dan tujuan kekal yang telah Ia tetapkan bagi kita. Setelah kehidupan yang sementara di atas muka bumi ini, maka ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Waktu Petrus berjalan di atas air, ia fokusnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Petrus mulai tenggelam. Kenapa? Ketika dia mulai memperhatikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Maka fokus pada Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita berjalan hari demi hari di tahun 2025 ini untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang ada di depan kita. Apa yang saat ini mengalihkan perhatian kita dari Tuhan? Apakah itu berupa pekerjaan, kekhawatiran, atau keinginan duniawi? Hari ini, Bapak Ibu sekalian, bukan satu kebetulan kalau kita bersama-sama mendengarkan renungan ini. Ayo arahkan kembali fokus kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, mari kita buka dalam kitab Yesaya 45 ayat yang kedua. Yesaya 45 ayat yang kedua. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ya, kalau kita membaca ayat yang pertama dari Yesaya 45 ini, maka ayat yang pertama berkata bahwa Tuhan yang memegang tangan kananmu. Mengapa Tuhan memegang tangan kanan kita? Sementara ayat yang kedua, Tuhan berjalan di depan kita. Hal yang berbeda. Tuhan memegang tangan kanan kita dan Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan memegang tangan kita agar supaya kita itu tidak tersesat. Tuhan memegang tangan kanan kita agar supaya kita dituntun setiap langkah-langkah kaki kita. Tuhan memegang tangan kanan kita supaya kita tetap kuat, kita tetap tentram dan damai sejahtera.
ada di depan kita, di ayat yang kedua, ada gunung-gunung yang menghalangi kita, maka Tuhan itu yang akan berjalan maju di depan kita dan kemudian meratakannya. Waktu ada di depan kita, ada pintu-pintu tembaga yang tertutup, yang mana semestinya kita boleh masuk di dalamnya, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan sendiri yang akan memecahkan. Bicara soal pintu, Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka pintu. Tapi kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Sekali lagi, bicara soal pintu, kalau hari ini Bapak Ibu sekalian ada pintu-pintu yang rasanya tertutup bagi kita, mungkin kita bisa menenangkan diri sejenak, ya kan? Kenapa kok ada pintu-pintu yang tertutup? Jangan-jangan di dalamnya banyak bahaya, Bapak Ibu sekalian, sehingga pintu itu tidak dibukakan bagi kita. Tapi percayalah kalau di dalam itu, di balik pintu-pintu yang tertutup itu banyak berkatnya. Pasti Tuhan pecahkan pintu-pintu itu. Bahkan dikatakan Tuhan itu berjalan di depan kita untuk mematahkan setiap palang-palang besi. Jadi kita harus percaya di tahun 2025 ini, dalam setiap langkah kaki kita, Tuhan itu akan membuka jalan. Waktu jalan itu tertutup, bahkan waktu tidak ada jalan, Tuhan itu sanggup untuk membukakan jalan bagi kita, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada orang-orang jahat, orang-orang jahil, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang iri yang coba-coba menutup pintu-pintu yang ada di depan kita. Please jangan pernah marah kepada mereka. Sebab Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memegang tangan kanan kita, Dia adalah Tuhan yang mencintai kita, Dia Tuhan yang maha kuasa. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat bagi kita, seperti Yusuf, ya. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dan seolah-olah semua masa depannya hancur. Tapi kita lihat bagaimana akhir daripada hidup Yusuf, diangkat oleh Tuhan. Bukan karena Yusuf yang hebat adalah Tuhan, karena Tuhan yang mempromosikan Yusuf. Maka itu tetaplah terhubung kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang punya masa depan bagi kita. Tuhanlah yang sanggup untuk mempromosikan kita. Tuhanlah yang akan membuka jalan bagi kita. Ya, kembali kepada GPS yang menjadi andalan saya, Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa. GPS itu, ya, sering membawa saya ke rute-rute yang saya nggak pernah atau belum pernah saya lewati, ya. Ternyata GPS itu membawa ke rute yang lebih singkat, ya. Ketika ada hambatan, dia akan carikan jalan buat kita. GPS buatan manusia bisa seperti itu, lebih-lebih Tuhan kita. Waktu bangsa Israel menghadapi Laut Merah, di depannya, sementara di belakangnya itu tentara Mesir dengan pasukan berkudanya. Seolah-olah nggak ada jalan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam kitab Keluaran pasal 14 kita melihat Tuhan membuka jalan. Tuhan membuat jalan di tengah-tengah lautan itu. Sehingga orang Israel itu bisa lewat menyeberangi laut yang sudah kering itu, Bapak Ibu sekalian. Sementara di kiri kanannya itu temboknya adalah air laut, Bapak Ibu sekalian. Itulah Tuhan kita, ya. Tolong jangan pikirkan apa jalan keluar yang ada di depan kita ketika kita udah menemukan jalan buntu, Bapak Ibu sekalian.
kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan dibuat terheran-heran ketika kita melihat jalan keluar yang Tuhan buat bagi kita. Dan yang ketiga, mari kita lihat dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, dari 2 ayat ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Biarlah kita menjalani hidup ini step by step dengan iman. Bersama saya ucapkan dengan iman. 2, 3, dengan iman. Alkitab bilang tanpa iman, tak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ayat ini mau mengingatkan kita bahwa masa lalu itu sudah lewat. Kalau masa lalu itu indah, Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengenangnya. Tapi jangan fokus kepada keindahan masa lalu. Karena percayalah di depan itu ada yang jauh lebih baik daripada keindahan yang ada di belakang kita. Dan maaf, kalau di belakang kita itu adalah masa-masa yang kelam, masa-masa yang menyakitkan, masa-masa yang mengecewakan, Bapak Ibu sekalian nggak perlu diratapi. Ya, gembala senior kita hari Kamis kemarin berkata bahwa masa depan itu dimulai dari hari ini. Biarlah masa lalu yang kelam itu menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita. Kalau ada kesalahan, ada sesuatu yang karena kita kurang hikmat, biarlah jangan diulangi lagi. Dan kita melangkah dengan iman, memasuki hari demi hari, dan fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha baik. Dia bukan Tuhan pendendam, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia adalah Tuhan yang mau agar hidup kita itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Tuhan mau hidup kita tahun 2025 ini jauh lebih baik daripada tahun 2024, jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lampau dari kehidupan kita. Maka ya, hidup dengan iman berarti mempercayai setiap janji Tuhan. Ya, mempercayai setiap janji Tuhan. Bahkan ketika situasi nampaknya tidak mungkin. Tahun 2025 banyak kegelapan, Bapak Ibu sekalian. Banyak hal-hal yang tidak kita mengerti, tidak kita ketahui apa yang akan terjadi. Tapi waktu kita fokusnya kepada Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan itu adalah bagian daripada kita. Hari ini kita sudah belajar 3 hal, Bapak Ibu sekalian. Tetap terhubung dengan Tuhan, stay connected. Fokus pada hal-hal yang kekal. Yang kedua, kita belajar percaya bahwa Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita ketika kita melihat tidak ada jalan. Dan yang ketiga, jalani hidup ini hari demi hari dengan iman. Lupakan apa yang di belakang, terus pandang ke depan. Bersama-sama dengan Kristus Tuhan, kita akan melakukan perkara
perkara yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Materai kasih benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa. Allah Roh Kudus terus tuntun kami ini untuk kami stay connected dengan Engkau, tetap terhubung dengan Engkau untuk selama-lamanya. Sebab kami tahu waktu kami terhubung dengan Engkau, maka itu tidak akan sia-sia. Seperti Mazmur 91 ayat 14, waktu kami terhubung dengan Engkau, doa-doa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Waktu kami terhubung dengan Engkau, Engkau melepaskan kami dari yang jahat. Waktu kami terhubung dengan Engkau, kami tidak akan tersesat. Waktu kami terhubung dengan Engkau, kami akan mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya diberkati. Dalam nama Yesus, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.